Oke guys, kembali lagi bersama channel Fata dan Bunga. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Aku hari ini mau sharing tentang kehamilan aku di trimester pertama. Tapi aku sendirian karena suamiku baru kerja malam hari ini. Nanti dia pulang jam 12-an kayaknya. Jadi kita tungguin aja sambil aku bikin konten, sambil aku cerita tentang pengalaman aku di trimester pertama itu. Jadi kita langsung aja. Aku di trimester pertama itu bener-bener mual muntah. Itu pasti bunda-bunda juga mengalami kan ya, mual muntah kayak gitu. Tapi ada juga pasti katanya ada juga sih yang kayak hamil kebo tuh. Hamil kebo tuh kayak nggak ngerasain mual muntah, nggak ngidam, nggak apa gitu katanya. Tapi aku juga nggak tahu sih. Dan itu aku mual muntah itu bener-bener aku juga nggak bisa makan nasi. Aku nggak bisa makan apa-apa. Makanan yang aku sukain aja aku sampai nggak bisa makan. Jadi aku bener-bener makan apa yang aku pengenin waktu itu. Kalau misalnya siangnya aku pengen cemilan kayak gitu misalnya pengen cemilan, nanti sore itu udah nggak mood lagi makan makanan itu. Jadi harus bener-bener setiap kali mau makan tuh aku harus makan yang apa aku pengenin tadi itu juga. Sampai aku tuh juga nggak bisa nyium uap nasi tuh, nggak bisa banget. Apalagi sama bau nafasnya suamiku. Berpikir mual banget. Gak enak banget gitu bau nafas yang lewat hidung itu. Kayak baunya tuh kayak gimana, aneh lah kayak gitu. Terus habis itu aku mual muntah. Aku juga ngeflagnya tuh di minggu, kayaknya di 6 minggu, kalau nggak 5 minggu itu aku ngeflag. Pertama ngeflag itu pas puasa. Jadi aku juga nggak ikut puasa juga sih. Tapi aku mesti niat puasa, tapi nggak pernah ikut puasa karena takut bayinya kenapa-kenapa. Karena aku juga nggak kuat juga, baru mau muntah ngeflag lagi. Tapi ya aku bersyukur karena aku bisa merasakan kehamilan yang super duper indah seperti ini. Terus habis itu aku ngeflag, aku periksa di bidan. Ternyata aku disuruh bed rest selama 2 minggu. 2 minggu itu aku bener-bener bed rest, jadi gak ngapa-ngapain. Semuanya tuh dikerjain sama suamiku. Semuanya. Aku juga gak kerja waktu itu karena izin kan ya, baru bed rest total. Karena aku juga takut babyku kenapa-kenapa kan ya. Karena aku juga menanti selama 5 bulanan kurang lah pokoknya itu. Karena rencana awal itu aku mau nunda dulu, tapi akhirnya berubah pikiran, jadinya harus berusaha untuk hamil, dan alhamdulillah hamil. Dan akhirnya aku ngeflag itu sampai 2 minggu. 2 mingguan, sekitar 2 mingguan itu aku ngeflag. Kayak sehari ngeflag, sehari enggak, 2 hari ngeflag terus, nanti habis itu enggak. Tapi ngeflagnya tuh kalau yang awal-awal itu cuma sedikit-sedikit kan ya, cuma sedikit-sedikit gitulah. Tapi akhirnya kok belakangan itu semakin kayak moments kayak gitu. Aku sempat berpikir, nanti anakku kenapa enggak ya, dia kuat enggak ya, apa aku bakal keguguran apa gimana. Aku udah mikir sampai segitu buruknya. Tapi ternyata
Allah masih baik sama aku, sama suamiku, sama keluargaku. Anakku masih diberi kekuatan. Dia masih kuat di rahim aku, walaupun aku sempat ngefly kayak gitu. Dia kuat, dan akhirnya aku periksa waktu aku udah bener-bener udah gak ngefly gitu sekitar 3 hari berapa hari gitu. Aku periksa USG itu ternyata baby aku tuh sehat, berkembang dengan baik, dan dia udah besar. Karena pertama kali aku USG tuh dia kan masih kecil banget kayaknya, masih kayak titik, bener-bener kayak titik kayak gitu. Aku juga kaget dong, dia ternyata berkembang normal kayak baby biasa kayak gitu. Karena aku ngefly kan, jadi aku berpikir yang aneh-aneh kan ya. Tapi ternyata alhamdulillah dia sehat, dia berkembang dengan baik. Dan ternyata ngeflagnya aku itu karena janinnya itu semakin kuat di rahim aku. Jadinya dia menekan rahim aku apa gimana gitu. Aku lupa sih. Karena udah lama, karena aku juga pelupa. Terus setelah aku periksa itu, ternyata babynya sehat. Terus aku juga udah beraktivitas kembali, kecuali yang berat-berat itu aku masih dibantuin suamiku sampai sekarang, masih dikawal sama suamiku. Tapi aku udah kerja, aku juga udah ikut kuliah kayak biasanya. Karena kuliahnya online jadi agak gampang lah ya. Dan aku juga mual mutahnya sih waktu itu masih mual mutah, makanan masih milih-milih. Tapi sampai sekarang aku juga masih milih-milih makanan sih. Karena kalau makanan yang kayak banyak bawangnya, kayak banyak micinnya kayak gitu, bikin mual banget rasanya. Apalagi sama yang namanya bakso. Aku paling gak suka banget sama bakso. Padahal aku tuh sebelum hamil tuh aku paling suka bakso ya. Gak suka-suka banget sih, tapi doyan. Tapi kali ini tuh aku bener-bener gak suka, bener-bener kayak nyium baunya aja kayak buek banget gitu loh. Tadi itu aku udah mulai enakan, aku udah gak ngeflek, aku udah gak mual mutah tapi kan cuma dikit-dikit, jarang kayak gitu. Terus aku juga periksa ke puskesmas waktu itu di 12 minggu di 12 minggu. Karena ternyata aku tuh di trimester pertama itu aku turun sampai berapa kilo ya, 2 kiloan kalau nggak salah ya, 2 kiloan itu aku turun. Jadinya aku KEK itu yang sini loh, itu yang kecil itu apalah itu namanya. Jadi aku kayak kurang gizi kayak gitu. Karena aku KEK, aku jadi dapat biskuit ibu hamil itu. Dan aku juga disuruh makan sehari 5 kali. Tapi gak bisa. Karena rasanya tuh kalau makan banyak sesek banget gitu toh guys rasanya. Aku lebaran itu juga udah Jogja Magelang itu juga udah gak apa-apa, udah ngeflag, udah gak gimana-gimana, cuma pegel aja rasanya. Dan akhirnya aku bener-bener udah gak mual mutah itu di awal semester kedua. Aku udah gak mual mutah, cuma makanan masih milih-milih kayak gitu aja sih. Kayaknya cukup segitu dulu di trimester pertama aku. Mungkin kalian beda kali ya, maksudnya di trimester pertama tuh kalian hamilnya tuh gak yang gak ngalamin mual mutah, gak yang ngeflag, gak yang gimana, apa justru kalian sama kayak aku? Kalian bisa sharing di bawah, bisa komen, nanti aku pasti balas, insya Allah. Tapi aku usahain aku balas. Kayaknya segini dulu kontennya, nanti aku sambung di trimester kedua. Karena aku sekarang udah memasuki 19 minggu. Jadi nanti kalau aku udah melewati trimester kedua, aku bakal cerita lagi pengalamanku di trimester kedua itu kayak gimana.
Jadinya kalian tetap stay tune lihat YouTube aku di Fatah dan Bunga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apalagi bunyiin loncengnya jangan lupa ya guys. Dan bila video ini bermanfaat buat kalian bisa share ke sosial media kalian. Makasih yang buat nonton.